Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hanya seekor katak yang ingin makan daging Phoenix. Pergi saja ke suatu tempat yang keren jika kamu ingin bertingkah keren. Shi Hao menertawakan, menembaki mereka dengan tatapan jijik sambil berdiri di bumi yang tandus ini. Dia memiliki salah satu anting-anting Yun 11, jadi dari sudut pandang tertentu, dia cukup dekat dengan Yun 11, karena untuk Celestial Race, anting-anting itu mengandung arti yang signifikan. Wajah ahli paruh baya War Race tetap tidak berubah. Dia merasa di bawah martabatnya untuk berdebat dengan Shi Hao, karena ras mereka sebelumnya disebut klan Kaisar Perang, salah satu ras paling terkemuka dari warisan alam yang lebih tinggi. Mata jenius muda dari War Race menjadi berbahaya. Hal macam apa kamu? Perlombaan surgawi, perlombaan perang adalah dua nama yang telah mengguncang 3.000 provinsi dan dikenal sebagai klan Kaisar. Seluruh dunia menghormati kita. Bahkan seseorang sepertimu berani berbicara di sini. Dataran darah agak sepi. Ada semua jenis senjata yang hancur dan sisa-sisa kerangka. Ada juga kabut yang melingkar, membuat tempat ini terlihat menakutkan dan misterius. Shi Hao mengungkapkan sedikit cibiran dari mulutnya, mengejek, "Saya tidak banyak, tetapi di mata saya, seseorang seperti Anda yang disebut jenius dari klan Kaisar Perang di depan mata saya tidak lebih dari kotoran ayam." Ketika anak muda perlombaan perang mendengar ini, cahaya ilahi segera meletus di matanya. Pola ungu di antara alisnya berubah dan berkilau cemerlang menjadi warna darah. Cahaya warna-warni merah meletus dan energi membunuh melonjak. Hati seorang ahli harus seperti baja. Bagaimana Anda bisa membiarkan pengaruh luar menggerakkan Anda? Mengapa ada kemarahan tertulis di seluruh wajahmu? Yang harus Anda lakukan adalah membunuhnya. Pria paruh baya War Race berkata dengan kejam. Dipahami. Anak muda itu mengangguk, memulihkan ketenangannya. Ketika dia melihat Shi Hao lagi, hanya ada rasa dingin dan niat membunuh yang berputar-putar. Berhentilah membual tanpa malu-malu. Aku berdiri di sini, menunggu kalian semua untuk membunuhku, kata Shi Hao sambil menatap pria paruh baya dan jenius muda War Race dengan jijik. Dia sengaja memprovokasi mereka. Mencari kematian. Pria paruh baya itu meludahkan dua kata ini. Dia melepaskan tangan besar yang berkedip-kedip dengan batu permata seperti kilau dan meraihnya. Shi Hao dan Yun 11 bergeser ke samping pada saat yang sama, menghindari serangan ini. Inilah yang disebut hatimu seperti baja, tidak bergerak seperti gunung? Menurut pendapat saya, Anda hanya pamer kepada seorang murid. Ketika Anda benar-benar bergerak, jumlahnya hanya sebanyak ini. Shi Hao mengejek. Kemudian, dia menunjuk para ahli dari kelompok tentara bayaran 100 burung. Kalian para manusia burung harus bergegas dan datang juga. Aku akan merebus kalian semua bersama-sama. Di langit, sekelompok burung ganas berteriak. Bulu bersinar cemerlang, dan banyak dari mereka dikelilingi oleh api ilahi. Mereka sangat kuat. Cahaya sedingin es merembes keluar dari mata mereka saat mereka menatapnya. Dia hanya orang mati, tidak ada alasan untuk memperhatikannya. Lagi pula dia akan segera mati. Pakar perlombaan perang paruh baya berkata. Dia kemudian menatap Yun 11. Dia adalah target sebenarnya kali ini. Jika mereka bisa menangkapnya dan menikahinya dalam perlombaan perang, maka itu yang terbaik. Itu akan jauh lebih berarti daripada hanya membunuhnya. Jenius ras perang muda mengerti apa yang dimaksud pria paruh baya itu. Dia tersenyum dan berkata, ras surgawi sebelumnya telah menguasai dunia dan memerintah dengan gemilang untuk suatu era. Jika Anda menikah dengan War Race saya, kami pasti akan mengirimkan undangan ke tokoh penting klan Anda,
mengundang mereka untuk berpartisipasi. Bagaimana menurutmu? Wajah cantik Yun 11 berubah sedingin es, dan dia marah karena marah dalam hati. Dari sudut pandangnya, ini sama dengan jenis penghinaan, dan terlebih lagi merupakan tamparan langsung ke wajah ras surgawi. Sekarang pihak lain berbicara tentang hal seperti itu, bagaimana dia bisa menanggung ini? Tolong aku! Dia berkata dengan lembut. Shi Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Meskipun dia baru saja berada di alam pakar tertinggi, dia masih memancarkan semacam kepercayaan diri. Ada senyum di wajahnya yang memamerkan gigi putih saljunya, segera membuat Yun 11 tenang. Dia tiba-tiba merasakan rasa aman. Karena tidak ada dari kalian yang berani mengambil tindakan, lalu mengapa aku tidak datang dan membunuh kalian semua saja? Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyuruh Yun 11 mundur. Dia menginjak-injak kekosongan selangkah demi selangkah, naik ke langit. Kamu terlalu sombong. Lupakan tentang dua ahli perlombaan perang, bahkan kelompok tentara bayaran 100 burung tidak dapat menanggung ini lebih lama lagi. Awalnya, mereka akan mundur beberapa langkah dan membuka beberapa ruang untuk pertempuran, tetapi sekarang, tidak ada satupun burung surgawi yang mundur. Mereka semua menatapnya dengan dingin, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Shi Hao tertawa. Saat dia mendekati kerumunan yang kuat ini, dia menatap ahli perlombaan perang setengah baya, dan kemudian dia melihat pemimpin kelompok tentara bayaran 100 burung, gagak emas. Kedua ahli ini adalah targetnya. Mereka kebetulan bersama, karena ahli ras perang setengah baya duduk di punggung gagak emas. Haha, dia tertawa terbahak-bahak. Di bawah jarak sedekat ini, dia sudah bisa mengambil tindakan. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya. Simbol gemilang melonjak saat dia bergegas maju. Anjing kecil yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Pria paruh baya War Race memperlakukan tindakannya dengan sangat dingin. Tentu saja, dia juga berjaga-jaga selama ini, takut pihak lain memiliki semacam metode ekstrim. Namun, dia percaya bahwa kekuatan memutuskan segalanya. Pihak lain tidak menunjukkan harta rahasia apapun dan malah bergegas maju dengan cara bunuh diri, jadi hasilnya cukup jelas. Hong! Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Simbol tersapu seperti air pasang. Tangannya membentuk 1000 dunia kecil untuk mengelilingi Shi Hao dan kemudian menekannya. Ih! Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Simbol gemerlap beredar, tetapi tiba-tiba gagal melukai pemuda itu, dan sebaliknya, pihak lain menembak langsung ke arahnya. Ketika dia mendekati dunia di dalam telapak tangan, dia secara tak terduga benar-benar tidak terhalang. Kemampuan ilahi tidak efektif. Dia dengan cepat menemukan apa yang salah. Simbol di tangannya yang besar menjadi redup, dan dunia di dalam telapak tangan hancur. Tinju pemuda ini hancur. Pada saat itu, telapak tangan pemuda itu bertabrakan dengan telapak tangannya sendiri, dan kemudian serangkaian darah melesat tinggi ke udara. Shi Hao mengepalkan tinju itu dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Semua kekuatannya meledak. Ini adalah serangan yang mewakili puncak kekuatannya. Tinju ini tidak hanya memiliki teknik kunpeng, itu juga membawa teknik berharga reinkarnasi, dan terlebih lagi kemampuan ilahi kaisar petir. Semuanya menyatu. Kekuatan ilahi mengejutkan dunia. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa serangan mematikan ini tidak menakutkan. Pakar perlombaan perang berteriak keras. Tangan besarnya pecah, dan kemudian hancur berkeping-keping. Kabut berdarah menyelimuti udara. Tidak ada yang meramalkan hal-hal akan berkembang seperti ini. Seluruh lengan ahli War Race Divine Flame Realm terbelah dan hancur berkeping-keping. Darah ada di mana-mana karena dengan cepat menghilang. Ah!
Dia meraung ke arahnya dan dengan cepat mundur. Dia sangat terguncang dalam hati. Tiba-tiba ada kekuatan reinkarnasi di dalam tinju itu yang mengkorosi dia, merusak vitalitasnya dan membuat fungsi tubuhnya dengan cepat menurun. Dia masih dewa pada akhirnya dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, sehingga penampilan luarnya tidak menjadi tua. Tidak! Dia berteriak keras. Gelombang kekuatan listrik mengalir ke organ internalnya, dan itu meletus dengan kekuatan penghancur yang mengamuk. Ini adalah jenis kedua dari simbol menakutkan. Kamu, dia terkejut, karena jenis simbol ketiga kemudian muncul, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah Kunpeng, membuatnya sangat tidak percaya. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Dia juga mendengar bahwa teknik Kunpeng yang tak tertandingi telah mendarat di alam bawah, dan seorang pemuda mendapatkannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya, karena serangan paling mematikan tiba. Shi Hao meletus dengan kekuatan. Dia membentuk jejak tinju. Seolah-olah bintang-bintang di langit semuanya bergerak, sangat menakutkan. Rambut kepalanya beterbangan dengan kacau, dan pupil matanya seperti matahari saat dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Serangan yang mengandalkan kekuatan fisiknya, ini sebenarnya serangannya yang paling tirani sekarang. Itu karena ahli perlombaan perang, pada akhirnya, masih dewa. Meskipun kekuatan magisnya tidak efektif melawan Shi Hao, dia masih bisa membela diri dalam melawan 3 teknik besar yang berharga. Ketika alam kultivasi seseorang tinggi, itu memutuskan segalanya. Namun, keseimbangan yang disebut dihancurkan oleh daging Shi Hao. Dia membentuk jejak tinju, dan seperti seorang kaisar surgawi, dia menyerang dengan ganas. Setiap kali tinjunya melakukan kontak dengan daging, darah akan muncul. Simbol ahli perlombaan perang tidak efektif. Ketika digunakan pada daging Shi Hao, mereka semua dinetralkan, tidak dapat menghentikannya. Ini benar-benar perjuangan daging. Dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, dia gemetar. Meskipun dia adalah dewa, dagingnya tidak sekuat lawannya. Salah satu lengannya telah lama hancur berkeping-keping, jadi saat ini, dia benar-benar dalam situasi yang sulit. Shi Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia membentuk jejak tinju. Dia seperti raja surgawi yang sangat menakutkan. Setiap tinju mengeluarkan darah, meledakkan ahli perlombaan perang sampai kedua lengannya compang-camping. Peu! Pada akhirnya, tinjunya menembus dada ahli perlombaan perang. Darah memercik tinggi ke udara. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian, dengan gemetar ganas, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Ini semua terjadi terlalu cepat, sepanjang waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Membunuh! Di dekatnya, burung-burung ganas itu berteriak. Mereka semua menyerang, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan simbol dan membunuh Shi Hao. Paman bela diri! Anak muda War Race bahkan lebih terguncang. Dia berteriak ketakutan. Peng! Pada saat itu, Shi Hao turun dari langit, dengan paksa menginjak-injak kepala ahli perlombaan perang itu hingga berkeping-keping. Darah dan materi otak berceceran ke segala arah. Itu terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa seorang dewa akan dibunuh oleh seorang ahli agung dalam sekejap? Sudah terlambat untuk menyelamatkannya bahkan jika mereka mau. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Pemimpin Hundred Bird Mercenary Race, Golden Crow, melebarkan sayapnya dan meraung. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol dan api yang melilit Shi Hao untuk membakarnya menjadi abu. Itu karena jaraknya sangat dekat. Pakar perlombaan perang berada tepat di punggungnya, jadi serangannya langsung mendarat di tubuh Shi Hao. Namun, itu salah perhitungan. Simbol-simbol itu tidak efektif,
dan kekuatan magis tersebar di kehampaan, tidak dapat melukai Shihao. Serangan burung ganas lainnya juga menyerbu, tetapi situasi serupa muncul. Aku harus memanfaatkan momen ini. Shihao dalam hati cemas. Dia hanya bisa menahan satu gelombang serangan, karena kerangka waktunya pendek dan terbatas. Kekebalan sihir akan menjadi tidak efektif. Hong! Kakinya terinjak-injak ke bawah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menginjak punggung Gagak Emas. Seolah-olah sebuah gunung besar runtuh ke bawah. Ah! Gagak Emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sebuah lubang berdarah besar muncul di punggungnya. Shihao mengeluarkan raungan juga, yang mengguncang langit dan bumi. Semua esensi darah di tubuhnya meletus, dan setiap pori-pori tubuhnya mengeluarkan darah. Itu karena dia menggunakan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Peng! Kecepatannya terlalu cepat. Dia bergegas ke leher Gagak Emas, dan kemudian lengannya melingkari lehernya. Setelah putaran ganas, Kaaca terdengar. Dia menggunakan kekuatan ilahi yang mengguncang dunia untuk memelintir leher Gagak Emas. Darah memercik lebih dari 10 kaki ke udara. Adegan ini sangat mengejutkan. Semua burung ganas itu tercengang. Gagak Emas adalah pemimpin kelompok mereka, makhluk yang telah menyalakan api surgawinya selama lebih dari 100 tahun, namun secara tak terduga kepalanya dipenggal oleh orang ini. Gagak Emas jelas merupakan ras yang kuat. Teknik berharga mereka sangat mencengangkan, dan kekuatan magis mereka ada di peringkat atas, namun salah satu dari mereka benar-benar terbunuh seperti ini. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Shihao menunjuk ke ruang di antara Gagak Emas, dan kemudian dengan lompatan, dia bergegas ke Firecloud Sparrow. Itu adalah wakil pemimpin. Anda? Firecloud Sparrow sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol crimson. Cahaya api melonjak, membakar kekosongan sampai menjadi tidak jelas. Itu sangat terkejut. Gagak Emas tiba-tiba terbunuh. Ketika melihat Shihao membantai sekarang, secara naluriah ia merasa takut. Pemuda ini seperti Raja Iblis, membunuh 2 ahli hebat dalam sekejap mata. Bisakah itu bahkan membela diri darinya? Dalam keraguan singkat ini, Shihao sudah tiba. Itu sangat khawatir. Ah tidak! Anak muda War Race di punggung Firecloud Sparrow berteriak, matanya penuh ketakutan. Shihao mengulurkan tangan besar. Dengan kekebalan kekuatan magisnya, dia meraih lehernya sekaligus. Seolah-olah Peng yang hebat sedang melebarkan sayapnya, dia naik ke udara. Dia tidak bertarung hebat melawan Firecloud Sparrow, karena dia kehabisan waktu. Dia dengan cepat menuki ke bumi yang besar, dan selama periode waktu ini, beberapa suara peu-peu terdengar di udara. Beberapa ahli tertinggi dari kelompok tentara bayaran 100 burung terbunuh. Bagaimanapun, kemampuan ilahi Kaisar Petir adalah teknik berharga yang mengejutkan dunia. Burung-burung surgawi itu memiliki ruang di antara alis mereka yang tertembus. Busur listrik berkedip-kedip dan darah memercik kemana-mana saat jatuh dari langit. Yun 11 terkejut. Pemuda ini terlalu gagah dan berani, seperti dewa surgawi yang turun ke dunia ini. Dia benar-benar menjalin di antara serangan para dewa, membunuh 2 ahli hebat saat melakukannya. Itu membuatnya benar-benar terpana. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.